sifat murah, sifat asih. Maksad medar carita wayang nu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di marcapada. Jadi kalau penokohan Arjuna itu sebenarnya ada dua. Jadi penyebutannya Arjuna itu Sadewa. Arjuna itu Sadewa. Dan Badewa. Maksud dari pemahaman Sadewa dan Badewa disebutkan sebagai satria dan kesatria. Nah itu memiliki seorang pemimpin yang disebut Arjuna juga. Nah pemimpinnya itu ya Sadewa itu. Trikandi itu memiliki tingkatan. Nah tingkatan Trikandi itu berbagai macam, banyak atau besar ribuan. Katakanlah pada suatu masa itu ya, ini kita bicara konon, itu masih melingkupi seluruh pulau Jawa, perairan, daratan tertinggi gitu. Ibaratnya daratan tertinggi itu ada di Gunung Padang. Kehidupan di Gunung Padang ya, itu terjadi sebuah perkampungan. Oh ada perkampungan, tetapi di atas air. Berarti mereka hidup di perahu dong? Ya. Oh, nah makanya kan pepatah mengatakan ataupun ada lagunya ya, nenek moyang kita seorang pelaut pada masa itu. Sebelum air disurut, itu kehidupan di atas air, melakukan suatu kehidupan perdagangan. Proses itu berapa lama? Berlangsung berapa lama sampai air surut? Ratusan tahun. Ratusan di Gunung Padang aktivitasnya itu dilakukan sebagai pusat kebudayaan pada masa itu, ibadah dikatakannya, pusat kebudayaan. Jadi mengelilingi kehidupan di atas air itu, mengelilingi situs Gunung Padang itu banyak memiliki tanda tanya ya, adanya suatu arsitektur kebudayaan yang kita sulit pahami, ya. Seperti ada batu yang bisa suara gamelan bunyi itu, seperti itu. Makanya kan dikenal lah kebudayaan itu, kita mengenal sebagai kayangan, pada di atas perairan. Itu logikanya dengan teori ilmiah ya, cahaya pelangi kalau tanpa ada pembiasan air ataupun uap ya itu tidak akan nampak. Makanya disebut Gunung Padang, artinya terang, tetapi dengan menggunakan bahan bakar air. Bahan bakar air? Nah, air itu merupakan nukleus daripada jajaran atom air. Nukleus. Air itu? Nah, kandungan nukleus itu lebih besar dari atom. Daya ledaknya. Pada masa itu mas, kehidupan di atas air itu, dia ada cahaya lampu nggak sih? Dari apa gitu, terbuat dari apa kalau untuk penerangannya? Ada. Teknologi di sana tuh ada penerangan. Makanya kan diketemukan air. Menggunakan apa mas penerangannya? Atau ke obor? Ya atau salah satu seperti itu. Dalam bentuk seperti obor. Ya. Tetapi dengan menggunakan bahan bakar air. Bahan bakar air? Itu bagaimana ya? Bahan bakarnya air? Ya. Bukannya pakai minyak atau pakai getah gitu? Ya kan kehidupan di atas air itu tidak memiliki suatu arena berbagai macam tumbuhan yang banyak ada. Wih,
Berarti untuk penerangannya pakai bahan bakarnya air. Iya. Diolahnya seperti apa ya? Ya jadi ya itu di luar teknologi secara ilmuwan ya gitu ya. Jadi pengetahuan orang tua kita dulu itu seperti itu. Nah, air itu merupakan nukleus daripada jajaran atom air. Nukleus. Air itu. Nah, kandungan nukleus itu lebih besar dari atom. Daya ledaknya. Itu berarti bibitnya atom berarti. Sejenisnya. Sejenis. Oh, sejenis. Tapi lebih besar daya ledaknya dari atom. Bahkan nuklir. Nah, itu nukleus kandungan air. Itu masih banyak para ahli atau ilmuwan yang masih mencari tahu tuh Mas. Nah, semacam kan ada juga kan penemuan bahan bakar dari air, ada juga. Ya, Nah, ini Mas Agus tadi ngomong membahas pada waktu itu kehidupan masyarakatnya di atas air itu dengan menggunakan bahan bakar adalah air. Penerangannya ya untuk lampunya ya bahan bakar air. Nah, kita juga nggak apa ya, karena itu kita belum memahami ya, belum memahami gimana caranya itu, gimana supaya itu air menjadi bahan bakar itu. Sedangkan kalau yang kita ketahui kan air itu justru kalau api nyala itu kita matikan dengan air, kebalik gitu loh. Nah, itu yang nanti mungkin menjadi pembahasan lah ya. Nah, selanjutnya gini Mas, untuk di Gunung Padang pada waktu itu kan prosesnya mungkin gini ya, saya mengambil kesimpulan ya, logika itu kan awalnya kemungkinan daratan semua tuh ya. Kemungkinan daratan semua. Entah terjadi apa bencana alam yang menyebabkan air laut itu naik. Nah, berarti kan pada waktu itu banyak masyarakat itu atau orang-orang yang menyelamatkan diri, yang sampai akhirnya menemukan daratan, yaitu Gunung Padang itu yang tertinggi. Nah, seperti itu ya Mas ya. Nah, berarti kan terjadinya Gunung Padang berada di tengah laut, berarti itu proses alam banjir ya Mas, terjadi banjir Ya. Jadi bukan pembangunan Gunung Padang itu di tengah pulau, bukan? Enggak, jadi memang pada sebelumnya itu proses alam terjadi banjir. Makanya kehidupan sebelumnya itu punah. Oh, kehidupan sebelumnya punah. Cuman sebagian ada yang selamat lah. Ya, gitu. Jadi kehidupan di Gunung Padang itu melakukan suatu kehidupan perekonomian, kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan sampai kebudayaan untuk mengucapkan terima kasih atau bagaimana caranya untuk melestarikan itu timbul di sana. Artinya dari pengalaman para leluhur. Ya, seperti itu. Dari pengalaman para leluhur, karena ya mungkin para leluhur menyadari banjir itu penyebabnya dari mereka gitu kan. Ya. Akhirnya pada saat dia selamat, Ya. dia timbul inisiatif untuk melestarikan, istilahnya melestarikan alam, seperti itu. Gimana caranya alam itu tidak terjadi proses yang lebih dahsyat lagi, yang menenggelamkan mereka atau memusnahkan mereka, seperti itu Mas ya. Nah, jadi makanya kan sesuatu seperti situs Gunung Padang ataupun situs candi-candi peninggalan purbakala ya, itu kita tidak bisa sembarangan untuk mengeksploitasi, mencari tahu atau menggali sesuatu yang ada di dalamnya gitu. Itu kita harus hati-hati. Karena apa? Perjalanan orang tua kita yang sebut leluhur itu ya, itu
telah memberikan suatu ajaran. Apa itu? Pelestarian alam. Karena apa? Berdasarkan sumber daripada pengalaman para beliau gitu, yang terdahulu gitu loh. Nah, jangan sampai anak cucunya mengalami gitu. Sebenarnya untuk pembangunan Gunung Padang, kenapa sih leluhur kita membangun Gunung Padang gitu? Apakah itu kan katanya candi gitu loh? Apakah hanya sekedar buat candi, buat ibadah, atau digunakan juga itu adalah istana gitu Mas? Ya, jadi Gimana? Jadi itulah yang disebut sebagai Mahabharata. Maaf ya kalau saya bilang itu yang disebut sebagai Mahabharata. Kak, bisa diartikan nggak? Bisa. Artinya gimana? Mahabharata itu artinya kerajaan dewa. Kerajaan dewa itu adalah kerajaan bagi orang suci, atau kalau pada masa zaman sesudahnya ya, orang yang dianggap suci. Oh, berarti pada waktu itu katakanlah sebelum terjadi banjir, di situ di samping buat ibadah, di situ ada tempat tinggal juga, tempat peribadatan. Itu merupakan suatu tempat peribadatan dan merupakan tempat sarana kebudayaan yang menjadi akar daripada kebudayaan. Jadi kebudayaan menjadi akar kebudayaan di dunia. Ya, betul. Berarti kitab Mahabharata, ya, kitab Mahabharata yang di India, nah, itu kan ceritanya. Nah, sebenarnya menceritakan tentang Gunung Padang ya. Hal itu mungkin bisa saja terjadi. Ya, apa yang diceritakan oleh kitab Mahabharata mungkin mengenai hal itu. Gitu. Oh, berarti Gunung Padang itu pada masa itu kerajaan dewa ya? Ya, Kerajaan jadi dewa. Mahabharata itu kerajaan dewa. Kerajaan itu maksudnya apa? Kehidupan. Iya. Kehidupan para dewa. Iya. Nah, artinya para dewa itu orang-orang yang dianggap suci lah ya. Iya. Nah, dianggap suci orang-orang di sana, tetapi ada juga kehidupan masyarakat setempat Ya. gitu. Nah, para masyarakat beliau pun itu merupakan orang suci juga. Oh, berarti dewa juga. Iya. Kenapa? Kenapa saya katakan begitu? Ya, kenapa? Para mereka lah yang selamat. Itu. Jadi, selamat dari bencana alam pada masa sebelumnya. Nah, itu. Pada masa itu Mas, kalau kita bicara masalah satu iklim, kedua masalah hari ya, ada siang dan malam. Suasananya pada waktu itu gimana? Suasana pada waktu itu? Ya, jadi kalau suasana pada masa itu ya memang terjadinya memang kehidupan seperti siang dan malam. Ada juga siang dan malam. Karena apa? Kehidupan pada masa itu tidak jauh berbeda dengan sekarang sebenarnya. Akan tetapi karena pada masa itu tidak mengalami yang namanya globalisasi evolusi alam. Kalau pada masa zaman modern sudah penuh yang namanya evolusi alam. Gitu. Jadi kehidupan pada masa itu tuh tidak jauh beda
yang namanya siang dan malam. Maksudnya gimana maksudnya? Tidak jauh beda maksudnya? Rasanya sejuk seperti itu loh. Sejuk. Sejuk aja gitu. Siang sejuk, malam sejuk gitu. Terus gelap? Enggak. Iya. Terang? Makanya saya katakan terang. Padang. Ya. Oh, terangnya terang padang, gitu kan? Kan kalau terang padang itu gelap enggak, terlalu terik juga enggak. Oh, semacam itu ya? Iya. Pada masa itu. Iya. Itu yang menyebabkan iklim seperti itu. Itu karena pada masa itu belum ada, kalau di kita kan polusi, zaman sekarang polusi ada, ya kata Mas Agus tadi, terjadinya polusi. Ya. Itu penyebabnya Mas. Jadi kehidupan alam di sekitar Gunung Padang dan Kutarna itu tidak mengalami yang namanya evolusi ataupun sumber-sumber yang merusak alam Karena lingkungan. mereka pada menjaga melestarikan alam ya. Ya, jadi sepertinya steril banget gitu loh. Matahari ada Mas, matahari, bulan ada. Iya. Jadi kalau misalnya malam ada bulan, Ada, matahari ada. gitu. Cuman terangnya padang. Iya. Jadi ya begitu aja. Oh, gitu. Jadi seperti itu. Jadi kehidupan di Gunung Padang itu pada masa itu ya seperti itu. Tetap menjalani seperti hari kita. Gitu. Tetapi para beliau itu memiliki suatu tujuan dan rencana sebagai cita-cita untuk anak leluhur generasi berikut. Untuk para yang seperti sekarang gitu ya, jangan sampai alam ini rusak. Nah, itu yang para beliau pelajari gitu. Jadi pengetahuan teknologi para beliau itu ya jauh lebih hebat daripada pengetahuan kita gitu. Jadi apa, situasi yang pernah terjadi di masa lalu itu ya, itu tidak hanya di dalam pikiran kita saja, tetapi apa, di luar daripada logika kita, nggak bisa dibayangkan gitu. Makanya alam ini harus kita jaga, bumi ini kita jaga. Pemahamannya sulit dipahami ya, sulit dipahami. Biasanya kayak contohnya kan gini Mas, di Gunung Padang itu ditemukan bebatuan yang bisa mengandung bunyi-bunyian. Nah, kalau menurut ceritanya, konon kemungkinan pada zaman dulu di sana bunyi-bunyian itu buat acara-acara tertentu, gitu kan. Menurut Mas Agus atau sepengetahuan Mas Agus, bunyi-bunyian yang dihasilkan itu Mas, sebenarnya pada waktu zaman itu, zaman pewayangan itu di Gunung Padang itu buat apa sih Mas, bunyi-bunyian batuan itu Ya, sebenarnya? Di samping buat hiburan lah bahasanya. Ya, jadi pada masa itu memang ada yang namanya suatu kebudayaan seni. Oh, seni. Kesenian. Iya, kesenian. Kesenian itu dalam bidang musik seperti itu ya. Itu para beliau itu menciptakan suatu hiburan. Hiburan sebagai suatu persembahan. Persembahan bukan dalam segi yang sesuatu yang di luar logika kita ya. Itu sebagai suatu persembahan, ucapan terima kasih. Ucapan. Jadi tidak hanya pada
eh, tiap hari dilakukan, tidak. Itu pada waktu-waktu tertentu dilakukan. Kalau ada acara aja. Iya. Atau acara selamatan. Itu kesenian tersebut ditampilkan. Gitu. Atau sebagai suatu doa-doa ditampilkan itu dengan gamelan tersebut yang dari batu itu. Mukulnya dengan tangan atau Ada alatnya juga. ada alat pukulnya? Ada. Oh, Nah, makanya kan sebenarnya kehidupan di sana itu tuh tradisional sekarang ya. Itu ada angklung, gamelan, itu ada alatnya itu sebenarnya. Jadi tidak menggunakan ketangan, ya. Itu ada alat, dan alat itu pun ini nyalop petukannya gitu ya. Itu ada bahan dasar juga untuk mempengaruhi suara gamelan itu. oh berarti antara untuk mukul atau pukulan lah ya, dengan yang dipukul itu sinkron ya. Iya. Jadi ada. Jadi kalau kita menggunakan seperti yang terjadi ya, pakai tangan kan berbunyi itu ya. Tetapi ada alat yang pemukulnya itu ya. Itu bunyinya akan lebih jauh berbeda. Oh, Nah, itu. jadi dipadukan ya. Ya, itu Dipadukan. ada nada-nadanya. Berarti bahannya beda juga tuh ya, Berbeda. bahannya. Jadi ya, kalau digambarkan dalam suatu, ya mudah-mudahan sih ditemukan ya seperti itu ya, Pukulnya, alat pukulnya. gitu ya. Itu memang sepertinya saya mengada-ngada ya gitu, gitu. Tetapi apa yang ada di Gunung Padang, ya saya katakan itu. Jadi batu yang berbunyi itu, mengandung bunyi-bunyian itu tidak hanya digunakan dalam tangan atau menggunakan tangan, ya, tetapi ada alatnya untuk menabuh itu. Ada. Di samping buat musik lah ya, buat musik itu bunyiannya itu kan mengandung elektromagnetik lah ya. Bisa menghalau gempa atau apa. Nah, itulah saya katakan pada saat-saat tertentu dan suatu upacara persembahan. Nah, itu kebudayaan tersebut dilakukan pada masa itu untuk menghindari terjadinya suatu malapetaka. Dibantu dengan doa. Ya, Jadi pada waktu itu dewa itu berdoa, dibantu dengan bunyi-bunyian itu. jadi ada seseorang yang dianggap dituakan. Oh, ada ya katakanlah pemangku adat lah. Ya, Pemangku adat pada waktu itu. ya bukan pemangku adat. Jadi semacam seperti seorang resi ataupun seorang brahmana, tetapi bukan itu sebutannya. Oh iya. Pada waktu itu namanya bukannya resi, bukan brahmana ya. Jadi pada masa itu orang dituakan. Yang memimpin upacara itu. Oh berarti untuk menghalau daripada bencana alam juga ya. Jadi musik atau bunyi-bunyian itu digunakan oleh leluhur kita pada zaman pewayangan itu buat menghalau bencana alam. Salah satu seperti itu. Menetralisir. Ya, jadi menghalau suatu gelombang elektromagnet yang sifatnya negatif. Karena pada masa itu orang tua kita dulu tuh sudah mengetahui
pertanda daripada alam gitu ya. Nah, jadi tanda alam ini itu ada pengetahuan gitu. Jadi mengetahui suatu gejala alam baik buruknya gitu. Nah, makanya kan pada saat tertentu itu dilakukan baik upacara persembahan dan sesembahan gitu. Pemimpinnya pada waktu itu berarti pemimpinnya yang nama pemimpinnya apa ininya, Mas? Pada waktu itu kalau ada Ya, pemimpinnya, jadi disebut gelarnya nah gelarnya dewa. dewa, dewa tapi membawahi dewa. Hah? Maksud gimana? Dewa membawahi dewa, gitu. Ya, jadi gelarnya seperti itu. Berarti ini dewa yang dituakan, Deva. deva. Oh, Deva. dewa, tulisannya deva, tulisnya deva. Itu bahasa Sanskerta. Ya, betul. Jadi penyebutannya itu disebut ya, atau pada masa itu pun dikenal sebagai sang. Maksudnya Sang itu gelar gelar. atau disebut juga yang. Ya, yang itu pun gelar. Nah, sang deva, yang deva, gitu. Seperti itu sebutannya. Tetapi lambat laun penyebutan hal tersebut itu menjadi seorang resi. Oh, Itu lambat laun sebutlah resi. Itu lama-lama dari resi ke Brahma. Itu. Jadi pengenalan hal seperti itu memang suatu ajaran dalam dunia pewayangan gitu ya, ataupun bahkan ilmu pengetahuan gitu ya. Gitu. berarti gini Mas, antara pemimpin ini kan tadi Mas Agus bilang masyarakat di sana juga dewa, Ya, dia kan dewa juga. Nah, ada seorang pemimpin. Nah, berarti untuk membedakan pemimpin dan yang dipimpin, yang mereka menyebut ini adalah sang deva, deva. sang deva atau dewa ya. Cuman tulisannya deva gitu ya. Dewa itu tulisannya deva ya. Kalau kita nyebutnya dewa gitu kan, Ya, bahasanya dewa. gitu kan. Cuman aslinya bahasa Sanskertanya deva ya. Nah, itu ada sang untuk membedakannya dan hyang. Artinya nih yang dituakan. Ya, Bahasanya kayak gitulah. Bukan seorang pemimpin lah. Seorang pemimpin, nah itu ya Mas. ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian daripada saat itu ada suatu cerita kembali, perjalanan, melakukan suatu perjalanan melepas kehidupan di pada artinya sudah waktunya meninggalkan Gunung Padang. Artinya cerita di zaman pewayangan itu berakhir. Kepemimpinan Sang Deva itu. Oh, maksudnya kepemimpinan Sang Deva ini berakhir. Dia digantikan. Ada. Yang menggantikannya itu siapa Mas? Itu digantikan oleh putra. Oh, digantikan oleh putranya. Nah, itu pada saat berarti air itu udah surut? Belum surut. Jadi kita masuk ke sana perjalanan beliau itu. Nah, kemudian
perjalanan beliau itu melakukan suatu hijrah. Ya. Ini air belum surut, Mas. Hah? Beliau itu hijrah masih perairan. Sih. Gitu. Jadi menggunakan perahu. Berarti mencari daratan. Mencari daratan. Mencari daratan. Nah, mencari daratan itu diketemukanlah mutiara. Maksudnya gini, sebentar Mas. Beliau hijrah dari Gunung Padang, ya kan? Hijrah dari Gunung Padang, istilahnya meninggalkan Gunung Padang. Nah, sosok pemimpinnya itu, kepemimpinan itu digantikan dengan putranya. Nah, beliaunya hijrah, iya kan? Mencari daratan berarti kan? Ya. Mencari daratan yang baru. Untuk memulai kehidupan baru. Untuk memulai kehidupan baru, beliau mencari daratan. Nah, beliau pergi itu sendiri atau dengan ada pengawalnya atau apa? Nah, kan tadi sudah dikatakan ditemukanlah mutiara. Ya. Nah, ditemukan mutiara itu sebagai tempat bermukim, tempat tinggal. Ya, semacam itu, melakukan suatu kehidupan baru. Daratan yang tampak itu pada masa itu setelah Gunung Padang itu. Setelah Gunung Padang, beliau hijrah. Beliau dengan menggunakan perahu itu diikuti sama katakanlah masa rakyat pengikutnya. Ya istilahnya rakyat yang setia lah. Gitu. Rakyat yang setia ada beberapa lah yang ikut beliau. Nah, sampai akhirnya dia menemukan daratan yang baru yang disebut mutiara. Nah, jadi daratan itu terlihat seperti bercahaya dari wilayah perairan. Sebentar, kita mengasumsikan ya, kita menggambarkan, coba ikut memahami kata itu, bahasa seperti cahaya. Ya, kalau kita di atas air, kita melihat daratan, ya memang sih kalau kelihatan, gelap, nyala-nyala, gelap-gelap gitu. Oh, makanya pada waktu itu beliau menyebutnya itu mutiara. Ya, itu terlihat nampak seperti itu. Nah, itulah yang akhirnya disebut sebagai Galuh. Oh, berarti daratan yang ditemukan oleh beliau setelah dari Gunung Padang itu menemukan daratan yaitu Galuh. Berarti Galuh itu artinya mutiara. Bahasa Galuh itu berarti bahasa Sanskerta juga. Ya, Galuh itu Sanskerta, artinya mutiara. Ya, jadi Galuh itu suatu daratan yang artinya adalah mutiara suci. Mengapa saya katakan mutiara suci? Ya, karena beliau bertemu kembali dengan istrinya yang sudah ada di Galuh itu. Oh, berarti sebelumnya di Galuh itu, sebelum beliau menemukan daratan ini, berarti sebelumnya sudah ada kehidupan. Ya, gitu. Ya mungkin kita nggak tahu ya itu kehidupan istrinya beliau itu, ya yang di Galuh itu ya. Kita nggak tahu bagaimana ya. Kita tahu bertemu. Gitu. Ya artinya kan gini loh, yang jadi bercerita ya, jadi cerita saya kan gini, menjadi bahan pertanyaan. Pada waktu itu
Gunung Padang ini kan masih daratan, Ya. masih daratan. Nah, berarti beliau itu masih bersama istrinya di Gunung Padang sampai akhirnya terjadi bencana alam yaitu banjir. Ya. Nah, beliau terpisah. Mungkin seperti itu. Jadi terpisah pada saat waktu banjir. Banjir itu ya terpisah. Ya begitu ya. Nah terus telah melakukan hijrah untuk meninggalkan kepemimpinan di Gunung Padang. Ya. Beliau hijrah mencari daratan baru. Nah, ditemukanlah tuh mutiara suci itu yang akhirnya disebutnya Galuh. Mutiara suci, disebutnya mutiara suci atau disebutnya Galuh. Nah, kenapa dinamakan suci? Karena beliau di sana menemukan istrinya. Gitu. Nah, disitulah akhirnya beliau kembali melakukan suatu kehidupan. Nah, sebagai seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Gitu. Nah, jadi saya menggambarkan sebuah penggambaran zaman gitu ya. Jadi kalau dikatakan zaman pewayangan dalam ilmu pengetahuan disebut atau dalam sejarah ya disebut sebagai zaman purba. Nah, seperti itu. Kalau zaman kerajaan disebut zaman Neolitikum, zaman pertengahan. Kalau zaman sekarang disebut zaman pemetaan wilayah, artinya apa? Sudah memasuki zaman daripada modernisasi, yang intinya kehidupan modernisasi sekarang ini hampir menyerupai kehidupan di masa lalu. Apa itu? Teknologi dan eksploitasi secara besar-besaran sumber daya alam. Itu yang harus dijaga, dikhawatirkan pada masa sekarang ini. Jangan sampai merusak, yang akhirnya timbul suatu bencana. Nah, itu. Karena pengalaman daripada leluhur kita ya. Nah itu, jadi perjalanan para leluhur kita itu mengajarkan pada kita seperti itu. Jangan sampai terulang. Gitu. Karena banyak pengetahuan secara spiritual maupun ilmiah, apalagi teori sekalipun gitu ya, itu bahwa orang tua kita dulu ataupun leluhur Nusantara itu memiliki teknologi yang canggih. Nah, kita bicara tentang teknologi. Nah, zaman sekarang memasuki teknologi yang canggih. Nah, seperti itu. Berarti perjalanan sejarah itu ya berarti kembali lagi terulang ya. Kalau misalnya terjadi malapetaka lagi yang menyebabkan banjir lagi, yang sehingga Nah, iya. istilah kata hampir mirip ditemukan daratan cuman dari Gunung Padang doang, bisa aja terjadi nantinya. Nah, iya. Kalau dibilang misalnya Pulau Jawa tenggelam, misalnya kan ada tuh ramalan Pulau Jawa tenggelam suatu saat. Nah, bisa aja nanti ditemukan daratan di mana gitu kan, gitu ya. Sejarah itu terulang lagi, gitu. Makanya pesan daripada leluhur, ya kan, pesan daripada leluhur buat anak cucunya sekarang, untuk generasi sekarang, anak cucunya. ya anggapnya seperti itu, Ya kan? Ini nggak pesan. Ini kan pesan daripada pesan leluhur buat generasi sekarang atau keturunannya atau cucu beliau, nah, agar supaya melestarikan alam, gitu. Jangan dirusak, jangan melakukan eksploitasi besar-besaran
Nah, karena kita nggak tahu kandungan daripada zat-zat yang ada di dalam bumi, iya kan? Itu dia. Itu yang akan menyebabkan suatu, bisa terjadi ledakan, bisa terjadi mungkin di dalam rongga bumi itu kan ada rongga-rongganya. Kita nggak tahu itu ada unsur zat padatnya. Nah, ya kan. Di saat kita mengebor atau melakukan eksploitasi terkena itu, terjadilah kayak kasus lumpur lapindo. Nah, seperti itu. Sekarang gitu. Kalau sesuatu sudah terjadi, bagaimana ngatasinnya? Yang lumpur lapindo aja didiamkan, Nah, ya kan nggak bisa itu kan suatu ditutup ya, juga nggak bisa. Gambaran banyak orang kan seperti itu, Pak. Ya, masuk di akal, Mas. Masuk di akal, masuk di logika. Artinya pesan daripada leluhur itu sangat tegas. Ya, hindari eksploitasi berlebihan. Mulai sekarang kita harus melestarikan alam. Kita jaga dan kita rawat alam. Nah, itu dia. Jadi, kalau menurut saya, ya kembalilah kepada budayanya pada masa dulu. Apa itu? Giatkan kembali sektor pertanian dan perhutanan. Itu memang sektor-sektor itu yang pernah digeluti oleh leluhur bangsa Indonesia ya. Jadi ciri khas bangsa Indonesia adalah sektor pertanian dan kelautan kan. Iya. Nah, karena nggak lepas kan nenek moyang kita seorang pelaut, terus kita juga seorang petani nenek moyang kita. Nah, harusnya bukan perindustrian ya yang dikembangkan. Jadi kalau saya salah satu itu ya lebih banyak digalakan dan bukan teknologi pembangunan wilayah dalam bentuk modernisasi, bukan, tetapi apa? Sudah saatnya, kalau saya bicara Nusantara berarti ya, sudah saatnya Nusantara ini hijau dan asri dengan pertanian dan hutan lindung. Gitu. Tapi ya yang terawat, gitu, terawat gitu, bukan yang liar, gitu, terawat. Seperti apa? Pembangunan sebuah taman itu kan asri jadinya kan. Taman di pinggir jalan supaya enggak polusi udara, asap. Nah, seperti itu. Berarti tugas kita generasi penerus cita-cita daripada leluhur bangsa Indonesia itu harus melestarikan alam, harus menjaga alam, jangan melakukan eksploitasi berlebihan. Nah, kembalikan kepada budayanya. Nah, itu dia. Kembalilah. Jadi artinya gini, pesan daripada leluhur salah satunya kembali kepada budaya nenek moyang kita dulu, yaitu bercocok tanam dan berlaut. Ya, gitu kan. Seperti itu. Jangan kita malah membangga-banggakan industri, gitu kan, mengembangkan industri, atau istilahnya kita malah melakukan katakanlah pembangunan perindustrian di luar, gitu kan, di daerah lah, maksudnya di daerah besar-besaran. Justru malah kita banyak-banyak mencetak sawah ya, mencetak ladang. Itu harus saya. Nah, ya, dan membangun hutan lindung tadi ya. Yang disayangkan sekarang itu ya, banyakkah sumber-sumber pertanian maupun perkebunan milik pribadi itu dijual. Iya. Nah, itu kan disayangkan. Malah dibangun katakan dibangun apartemen, dibangun perumahan. Atau pembelinya sudah mengetahui itu kadar daripada tanah di dalamnya apa, misalkan gas bumi atau minyak bumi. Nah, kita nggak tahu. Akhirnya dibor. Nah, itu kan sudah dibeli langsung dibuat suatu perusahaan. Bukannya saya nggak suka dengan hal seperti itu, enggak ya. Nah, tetapi ini
amat disayangkan gitu. Sesuatu yang indah seperti pertanian, perkebunan yang bisa dirawat rapi kan bisa asli di mata kita gitu, hijau juga, ekosistem tuh nggak terganggu gitu. Jadi kehidupan tuh sepertinya sejuk gitu, hawanya enak.